paham kita kali ini akan saya isi dengan wacana. Wacana mengenai manajemen pendidikan madrasah unggul. Isinya pokok-pokok pikiran manajerial mengenai kebijakan pendidikan madrasah berkualitas unggul. Kita lihat ini. Mungkin Anda tidak setuju dengan definisi ini. Menurut saya, takrif madrasah yang berkualitas unggul itu ialah madrasah yang efektif sekaligus memuaskan para penggunanya. Tidak mungkin pengguna dalam hal ini, siswa, orang tua, pemerintah setempat, akan merasa puas kalau madrasah yang diselenggarakan tidak efektif. Nanti Anda tanyakan, efektif itu apa? Kan begitu. Jadi, madrasah berkualitas unggul itu seperti dua sisi koin. Sebelahnya efektif, sebelahnya memuaskan para pengguna. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Sekarang kita lihat, pendidikan itu termasuk pendidikan madrasah merupakan kebijakan atau policy. Policy itu sebetulnya rencana, tetapi bukan rencana biasa, melainkan rencana pasti yang harus dilaksanakan. Begitu. Policy itu sebetulnya plan that should be done. A definite plan that should be done. Itu. Kita lihat, yang namanya kebijakan itu seperti ini. Anda dapat melihatnya dari atas turun sampai sini. Gitu. Untuk sampai sini, Anda melihat proses manajemen sumber-sumber. Jadi kebijakan madrasah itu memerlukan proses manajemen, memerlukan sumber-sumber. Nah, sumber-sumber dan proses manajemen itu dikerahkan sedemikian rupa untuk melaksanakan core business. Yang namanya sekolah, lembaga pendidikan, core businessnya tentu proses pembelajaran. Proses pembelajaran berkualitas unggul. Kalau ada pertanyaan mengenai apa itu kualitas, silakan Anda bertanya. Kalau tidak ada, kita teruskan saja. Hasil pelaksanaan core business ini ialah madrasah efektif dan unggul. Effective and excellent Islamic school. Dampaknya ialah kepuasan pengguna dan stakeholder. Lulusan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat. Simpulan dari gambar model ini ialah bahwa kebijakan madrasah itu harus dilaksanakan sampai mencapai hasil yang memuaskan. Harus dilaksanakan sampai mencapai hasil yang memuaskan. Jadi setiap kebijakan muaranya kepuasan. Kalau ada orang bilang ada kebijakan A, kebijakan B, tetapi tidak memuaskan, kebijakan itu gagal. Kalau ada orang menyelenggarakan, kalau ada orang atau organisasi atau yayasan atau apapun merencanakan dan melakukan kebijakan tanpa proses manajemen, tanpa sumber-sumber yang memadai, sebetulnya itu bukan kebijakan. Itu mungkin baru coba-coba saja.
Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana mencapai madrasah yang efektif? Urutannya sederhana, ini saja. Sekolah atau madrasah itu harus memastikan ketercapaian kompetensi dasar. Kemudian untuk naik kelas, kompetensi inti. Selanjutnya, saat lulus dari SMP, dari SMA, kelulusan siswa itu sesuai dengan SKL. Gitu. Setelah tercapai SKL dan yang lulus mayoritas atau hampir seluruhnya dengan nilai yang memuaskan, maka effective Islamic School tercapai. Kita lihat kuncinya ada pada kualitas pembelajaran. Kuncinya itu karena apa? Karena kebijakan madrasah, sekolah, perguruan tinggi, apapun yang sudah diatur dan mengikuti kelaziman, tetap saja core bisnisnya pembelajaran. Pesantren juga sama. Sekolah, mulai TK sampai perguruan tinggi, intinya kualitas pembelajaran. Lihat ini, kita lihat kebijakan madrasah. Dalam kebijakan madrasah ada proses manajemen dan sumber-sumber pendidikan. Nah ini. Kebijakan madrasah itu diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Yang dalam proses pembelajaran itu ada guru mengajar. Kalau guru itu mengajar dengan baik, proses pembelajaran akan baik. Kemudian muncul hasil dari implementasi kebijakan madrasah itu. Kebijakan yang dijalankan dengan cara proses pembelajaran yang berkualitas. Hasilnya proses belajar berkualitas. Bukan murid pintar dan terampil, bukan. Tidak ada guru mengajar, apalagi harus sampai pada saat yang sama. Mengapa begitu? Karena kenyataannya memang tidak ada guru mengajar membuat murid pintar. Sekarang pertanyaan, lalu kenapa ada murid pintar dan terampil? Karena dia belajar dan berlatih. Bukan karena proses pembelajaran. Bukan. Selama ini orang keliru memahami proses belajar dan hasilnya. Anda perlu ingat bahwa mengajar itu berorientasi pada proses belajar siswa. Sebab apa? Mengajar ialah membuat siswa belajar. Lalu singkatnya begitu. Jadi kalau ada guru mengajar tetapi siswanya nggak mau belajar, sebetulnya guru itu sudah mengajar apa belum? Nah, jadi urusan pintar, urusan terampil itu urusan siswa sendiri. Anda nanti lulus cum laude atau sangat memuaskan, atau sedang-sedang saja, bergantung pada diri Anda sendiri, bukan pada kami. Bukan pada kami. Kewajiban kami ialah membuat Anda belajar, meneliti, membuat laporan penelitian, lalu mendiskusikan hasil penelitian Anda. Itu tugas kami. Bukan memintarkan Anda. Yang membuat Anda pintar tetap Anda sendiri. Nah itu. Kalau hasil belajarnya berkualitas, maka ada perubahan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang berkualitas pula.
Mudah ini model ini memahaminya. Perubahan siswa yang berkualitas akan menghasilkan output berkualitas, outcome berkualitas. Dan secara otomatis berarti terciptalah madrasah efektif dan unggul yang memuaskan pengguna dan stakeholder. Selesai. Gitu ya. Lanjut sekarang. Ini contoh saja. Contoh saja. Perencanaan pendidikan MA Alhamdulillah berkualitas unggul. Jadi, yayasan dan warga Madrasah Aliyah Alhamdulillah berkeinginan meningkatkan kualitas madrasah, lalu dibuatlah gambar model perencanaan pendidikan MA Alhamdulillah. Dari awal sampai ujungnya MA Alhamdulillah berkualitas unggul. Ini sedikit rumit, sedikit saja, tidak banyak. Tapi begitu Anda paham, Anda akan merasa asik. Kalau apa? Kalau pemikiran akademik Anda, pemikiran akademik yang extending. Jadi kalau Anda pemikiran akademiknya tidak extending, tapi jumud, mungkin ini bikin rumit. Ngapain juga ngutik-ngutik dunia kerja, ngapain juga kesesuaian dengan prodi-prodi PT. Loh, kalau memang mau unggul, kita harus berorientasi pada siswa yang lulus masuk perguruan tinggi favorit. Siswa yang lulus tidak masuk perguruan tinggi favorit, tapi dia bisa kerja dan mandiri. Nah itu. Kita lihat sekarang. Kebijakan MA Alhamdulillah itu kalau mau mencapai MA Alhamdulillah berkualitas unggul, harus merumuskan visi misi. Rumuskan visi misi. Harus menyiapkan kurikulum dan program inovasi. Nah, lalu kedua-duanya ini masuk, selain kedua ini, selain dua aspek ini, ada proses manajemen dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber. Proses manajemennya sendiri di sini. Kebijakan MA menuju ke proses manajemen, lalu ada rumusan, lalu kurikulum. Anda pikirkan dulu rumusan visi misi. Urutannya di atas dia. Selain ada proses manajemen dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber, pemilik yayasan Alhamdulillah perlu mengubah setting MA. Setting yang selama ini sebagai semata-mata sebagai sekolah atau madrasah, sekarang tidak lagi. Tidak konvensional lagi. Disetel ulang MA itu sesuai dengan prodi yang ada di PT dan dunia kerja atau wirausaha. Gitu. Lalu dilakukan proses pembelajaran yang berkualitas, ditambah layanan pembelajaran tambahan. Misalnya bimbel mafikibbi, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Bahwa ini mata-mata pelajaran yang di Madrasah Aliyah selama ini menimbulkan kesulitan. Dan pada umumnya mereka yang sekolah di MA itu nilai bahasa Inggrisnya rendah. Nilai matematikanya tidak memuaskan. Itu lazim itu. Kalau nggak percaya, silakan saja Anda berkeliling melihat sekolah-sekolah Madrasah Aliyah. Nah, kalau semua ini sudah berjalan, harapan kita ialah munculnya MA Alhamdulillah berkualitas unggul. Sehingga lulusannya bisa bekerja sini, berwirausaha, pokoknya bekerjalah menghasilkan penghasilan sendiri.
Atau mereka masuk perguruan tinggi yang favorit, masuk ke prodi-prodi perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginannya dan berkualitas favorit. Jadi, kalau sebuah sekolah hendak berkualitas unggul, hendak dijadikan berkualitas unggul, maka penyelenggara sekolah itu atau kebijakan sekolah itu harus mengubah dari kebiasaan konvensional ke kebiasaan yang modern. Kebiasaan juga yang modern, lebih maju. Nah, itu. Kita lihat sekarang. Tadi saya katakan visi misi itu sangat penting. Selama ini mengganggu ini. Nanti Anda boleh lihat, kalau Anda itu guru atau kepala sekolah, lihat visinya seperti ini bukan. Kalau bukan, sebaiknya Anda ubah. Vision ialah wawasan atau pandangan ke depan. Menurut Hornby dalam kamus Advanced Dictionary, Oxford, kamus Oxford Advanced Dictionary, halaman 1423 memaknai visi sebagai foresight and wisdom in planning. Pandangan ke depan dan tilikan akal yang bijaksana. Singkatnya, visi atau vision itu insight dalam perencanaan. Sekarang misi. Menurut McLeod, mission is a specific task or duty assigned to a person or a group of person. Anda harus bisa membacanya ini, sebab Anda calon doktor. A specific task or duty assigned to a person or a group of people, or a group of people. Yakni sebuah tugas atau kewajiban khas yang dibebankan kepada seseorang atau sekelompok orang. Misi juga sama dengan tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Idealnya, visi institusi pendidikan madrasah dinyatakan dalam bentuk kalimat denotatif, singkat. Jadi kalau Anda tidak mengatakan X, katakan X. Jadi kalimat denotatif ialah kalimat yang seadanya. Kalimat yang menunjukkan atau menceritakan sesuatu seadanya, tidak berbunga-bunga. Itu. Bentuknya kalimat denotatif singkat yang pertama, mudah diingat. Ada visi susah sekali mengingatnya. Sekarang kita bikin, karena kalimat itu denotatif, singkat, kita berharap kalimat itu mudah diingat. Dua, kalimat itu menarik perhatian, artinya berbeda dari lainnya. Tapi bukan asal beda. Dan ketiga, memberi ilham atau inspiring. Bukan inspiratif. Catat. Inspiring, bukan inspiratif. Catat. Tidak ada kata inspiratif di dunia ini kecuali dalam catatan orang-orang Indonesia, termasuk Anda. Kalau mau, lebih baik kita bilang mengilhami. Ya, kalimat denotatif yang dijadikan sebagai visi itu mengilhami pencapaian prestasi di masa depan. Selain itu, ungkapan visi seyogianya dapat dipercaya. Harus amanah dia dan istiqomah, serta luas dalam berkreasi atau melaksanakan program-program madrasah. Ini contoh saja, Anda bisa mengubahnya atau menyempurnakannya. Visi MA alhamdulillah ialah mencetak lulusan berakhlak karimah yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berdaya saing tinggi.
Mungkin Anda akan bertanya, kok Madrasah Aliyah nggak menyebut iman dan takwa? Tidak perlu. Repot semua disebut. Cukup menyebut berakhlak karimah. Orang berakhlak karimah itu sudah jelas lah, mestinya dia beriman, bertakwa. Bagaimana orang dikatakan berakhlak karimah kalau dia tidak beriman? Oleh karena itu, tidak perlu selalu menyebut-nyebut beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya itu agak lebay itu. Begini saja, berakhlak karimah, tetapi dia dan juga dia, bukan tetapi ya, berpengetahuan, berketerampilan. Kalau mereka bekerja, mereka punya daya saing tinggi, tidak terkalahkan. Nah, itu. Ini kalimat lugas atau seadanya.